Ini merupakan akuarium gua yang udah lama gua diamin mengering karena terlalu banyak lumut yang nempel di dindingnya, di dinding-dinding kacanya, dan ada berkerak juga yang sulit sekali gua bersihkan. Dan akhirnya gua menemukan cairan ini guys, yang wajib banget kalian ketahuin karena ini juga bisa jadi bisnis buat kalian. Oke, langsung aja, ini dia masalah yang terjadi pada akuarium gua. Ini jadi masalahnya seperti munculnya kerak-kerak putih gitu ya, teman-teman. Jadi di sini ada dua akuarium. Ini satu akuarium, masalahnya adalah kerak-kerak putih yang biasanya terjadi di kaca-kaca akuarium karena dari air yang mengering dan kemudian mengendap, residunya menjadi kerak putih seperti ini. Dan ini sulit banget untuk dibersihin. Gue udah coba menggunakan pembersih porselen pun gak akan manjur. Tapi gue menemukan satu cairan ini yang langsung aja nih kita akan mencobanya ya. Cairan ini seberapa efektif untuk membersihkannya, nanti akan sambil gue jelaskan. Cairan ini cukup ampuh ya, jadi kita itu tinggal ngebasahin aja nih. Kayak gue di sini menggunakan lab fiber, jadi tinggal dibasahin, bisa juga dikuas nantinya. Jadi tergantung permukaannya ya. Kalau akuarium kalian yang udah terisi air seperti ada ikannya, ada tanamannya, lebih baik pakai lap seperti ini. Caranya gampang banget, tinggal dilap-lapin gitu ke bagian-bagian yang berkerak nih. Seperti ini keraknya udah hilang. Jadi nggak perlu tuh dikerok-kerok seperti tutorial gua yang pernah gua bikin untuk membersihkan kaca. Cukup dengan cairan ini dan harganya murah banget. Semua orang bisa bikinnya. Jadi sangat gampang banget. Bahkan nih kalau kalian pengen menjadiin ini bisnis, kalian pasang brand kalian sendiri dan kalian jual untuk pembersih akuarium, kaca akuarium, ini bisa banget untuk ngasilin uang juga buat kalian. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bisnis kalian juga ya, bisa menjadi sumber rezeki buat kalian. Jadi sangat gampang banget setelah diaplikasiin gini nih, tinggal dilap lagi. Gua di sini menggunakan kanebo basah ya, kanebo dibasahin gitu untuk ngelap sisa-sisa cairan ini, cairan pembersih ini di kacanya. Memang harus bersih, jadi supaya nggak merusak kaca. Jadi dia kalau udah kelamaan dia berpotensi ngerusak kacanya justru ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, tangan gue udah tembus ke dalam nih guys. Jadi bener-bener crystal clear, jadi nggak ada sisa-sisa lagi. Jadi kalau masih ada nanti ditemuin sisa, kalian bisa ngulangin prosesnya seperti yang di awal tadi, menggunakan lap lagi, diulang lagi, dan dibasahin lagi nanti dengan air, dibilas istilahnya agar bersih permukaannya, nggak menyebabkan permukaan kacanya nanti rusak gitu. Nih kalian bisa lihat ya, dibanding yang pertama tadi, tangan gue udah bisa tembus langsung untuk ngelihat ke arah sebelahnya karena keraknya udah hilang. Nah ini kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini, di sini gue punya akuarium yang udah lama banget nggak gue urusin. Akhirnya mengering, akhirnya udah gue keluarin, tapi susah nih ngebersihin si lumutnya ini, dan ada kerak putihnya, bahkan ada kerak kuningnya juga di atas. Malah ini kasusnya lebih parah lagi. Gue udah pernah coba juga disikat dengan sabun, susah banget bersihinnya. Tapi dengan cairan ini kalian bisa lihat nih, nggak perlu effort yang terlalu banyak, nggak perlu berkeringat terlalu banyak, nggak perlu terlalu capek, tenaga terlalu besar, semuanya bisa diselesain dengan gampang. Nah ini gue pakai kuas nih selanjutnya ya. Nah ini gue menggunakan kuas, jadi dikuasin aja di seluruh permukaannya. Justru cara ini juga lebih efektif karena jumlah cairannya lebih banyak. Tapi untuk kalian yang punya akuarium yang sudah ada isinya, ini agak berbahaya ya. Jadi si cairannya bisa jatuh ke dalam air akuarium. Jadi lebih baik pakai yang metode lap ya. Jadi metode ini untuk akuarium kosong aman-aman aja, dan malah prosesnya akan lebih cepat karena cairan yang dipakai akan lebih banyak. Tuh, gampang banget, tinggal dibersihin. Habis ini kita akan bilas tentu aja pakai kanebo basah atau lap basah. Cara ini juga bisa ngebantu ya, karena banyak teman-teman juga di tutorial yang awal dulu yang dikerok pakai cutter gitu, banyak yang nanya, gimana bang kalau masalahnya kacanya
itu terbuat dari akrilik. Ya jelas nggak bisa dikerok kayak gitu ya, karena bisa merusak permukaannya nanti. Nah, dengan cairan ini tentu aja ini menjadi jawaban juga. Jadi untuk teman-teman yang nanti punya kaca akrilik dari akuariumnya itu yang terbuat dari akrilik, bisa dibersihin juga nih pakai cairan ini, dan sangat aman, hasilnya juga sangat bersih, jadi nggak ngerusak permukaan si akriliknya. Yang penting dengan cara yang sama, setelah dipakai kita harus bersihkan dulu dengan air gitu. Oke, sekarang kita akan mulai nih masuk ke proses pembuatannya. Bahan utama yang dipakai di sini adalah hydrofluoric acid yang dengan kadar 55% ya. Nah, untuk harganya sendiri ini sekitar 50.000 itu udah dapat 1 kg. Sedangkan gua di sini makainya itu paling cuman 10% dari total cairan ya. Jadi ini campurannya antara airnya 900 ml, hydrofluoric acidnya itu digunakan sekitar 100 ml. Jadi totalnya 1 liter nih. Nah, untuk membersih kaca ini bisa digunakan dengan takaran segini. Nah, untuk membersihkan yang lain-lainnya seperti jamur pada bodi mobil juga bisa digunakan dengan takaran yang lebih sedikit ya. Nah, sementara untuk membersihkan noda-noda di lantai nih, di porselen gitu, yang agak berkerak gitu, yang warnanya kuning, yang susah lepas gitu disikat-sikat. Nah, ini juga bisa digunakan tapi dengan takaran yang disesuaikan lagi. Biasanya agak sedikit banyak. Nah, jadi kalian perlu eksperimen ya dari takaran ini. Dan kalian bisa nih bikin produk ini. Misalnya kalian positioningin buat untuk produk kendaraan atau produk pembersih lantai juga bisa. Untuk pembersih kaca rumah juga bisa ya. Kecuali kaca spion ya teman-teman, biasanya akan menyebabkan spion itu jadi kayak berkabut gitu, permukaannya kotor. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri jangan lupa untuk menggunakan alat keamanan ya, seperti sarung tangan latex dan masker. Karena kalian bisa lihat tadi sebelumnya waktu nuangin si hydrofluoric acidnya ini mengeluarkan semacam asap ya, uap yang cukup berbahaya kalau sampai terhisap. Jadi perlu alat keamanan, dan tangan juga kalau terpapar mungkin bisa iritasi ya. Jadi harus pakai sarung tangan terutama yang untuk megang si hydrofluoric acidnya ini. Nah, udah selesai ini kita akan mencoba ya untuk membersihkan produk-produk lain, misalnya kaca rumah atau lantai yang berkerak, dengan takaran nanti yang akan kita sesuaikan lagi nih dengan takaran ini. Tentunya untuk kayak lantai gitu perlu takaran yang lebih banyak lagi, jadi kadarnya kita tingkatin lagi. Yang tadinya gue pakai 10%, mungkin nantinya kita bisa pakai 15% atau 20% ya. Nanti kita akan lihat hasilnya di video-video selanjutnya. Oke guys, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di percobaan kita berikutnya.